Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sahabat channel dari Pandu Wulung, sahabat channel Mbah Teguh dan sahabat channel Ki Joko Lelono. Pada kesempatan hari ini kita jalan-jalan ya, nguri-nguri budaya, cagar budaya khususnya di Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan hari ini kita jelajah siang, di mana nanti kita akan mencoba jelajah malam. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah tadi izin ke tempat juru kunci ya. Kita izin ke juru kunci, di mana juru kunci sudah mengizinkan tentunya Mbah Teguh. Mbah Teguh termasuk sesepuh sini ya, yang mana Mbah Teguh juga nanti akan mendampingi saya selaku Mbah Teguh selaku wakil dari kunci ya. Kalau biasanya Mbah Teguh kesini dengan grup-grup kuda lumping seperti itu Mbak. Dan pada kesempatan hari ini kita akan coba masuk ke dalam ya. Kita akan biar kita tahu ada apa di dalam penembahan Munggang Petir. Geser sedikit sana. Di dalam penembahan Munggang Petir ya, di sini sudah sangat jelas sekali terpampang Mbah. Ada dua singa Mbah. Ada dua singa dan satu wayang. Nah, arti dari dua singa ini menurut Mbah Teguh apa itu Mbah? Di sini yang ngasih simbol singa ini itu ada sebuah singa yang berupa singa dan wayangan gunung gitu. Jadi di sini tuh Singa tersebut merupakan simbol dari penjaga yang di sini. di sini. Dan untuk wayang yang di tengah itu merupakan simbol seperti apa? Untuk Buat khusus apa namanya itu kayak lupa namanya. Buat soan-soan para grup kuda lumping gitu, para pewayang. untuk grup kuda lumping Iya. Oh begitu ya. Nah, oke Mbah, kalau memang sudah diizinkan bersama saya bersama Ki Joko Lelono, kita akan masuk ke dalam Mbah. Oke, siap. Nah, shoot dari belakang ya, kita lagi jalan sudah ke sana, kita shoot dari belakang. Sahabat channel, di sini memang sering ya Mbah ya, sering ada kalau mau sowan masuk harus ini untuk izin gitu Mbah. Ini untuk izin kita masuk ke dalam. Jadi Mbah Teguh bilang kalau mau masuk penembahan sini jangan pernah melewati izin ya. Jadi kita harus izin di sini ala kadarnya ya Mbah ya sebenarnya ya. Kitanya punya apa, rokok kita kasih rokok. Seperti itu ya Mbah ya. Oke, jadi bukan kita menyembah kepada Bukan. hal itu, tapi untuk saling menghormati ya Mbah ya. Saling Ah. menghormati sesama makhluk Allah, sama makhluk Tuhan yang mana kita hidup berdampingan seperti Iya, itu. betul. Kalau menurut Ki Joko, adanya seperti ini kita pamit atau kita izin ini benar dengan cara seperti itu Ki Joko? Ya itu sudah benar kayak gitu. Memang seperti itu Ki Joko. Karena kita tidak tahu Mbah Teguh di sini sebagai narasumber ya, atau pada kesempatan hari ini karena memang juru kuncinya sedang ada kegiatan diwakilkan oleh Mbah Teguh untuk jalan-jalan siang, dan jangan pernah lewatkan di perjalanan jelajah malam pada kesempatan yang akan datang. Kita akan coba untuk masuk ke dalam sana. Nah, ini lagi aku. Mbah Teguh, Ki Joko, kita sudah memasuki apa ya, ini namanya tangga ya, tangga undak-undakan yang mana bisa masuk ke area makam petilasan dari Eyang Munggang Petir ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya, karena tadi Mbah Teguh dan Ki Joko sudah izin. Kita sedang berjalan menuju ke petilasan tersebut. Kita selalu Ki Joko, kalau perlu kita tahu ya, Mbak Teguh, ini bangunan apa Mbak Teguh? Apa memang kita sebelum masuk harus melewati ini, atau memang tempat peristirahatan bagi untuk orang yang berziarah, atau bagaimana? Ini untuk tempat kita beristirahat orang yang mau ziarah plus mandi gitu. Jadi untuk tempat peristirahatan yang loh, untuk mandi, apakah di sini ada sumurnya begitu Mbak? Iya, di sini ada sumber yang bagus dan tidak pernah kering. Ini untuk menghidupi semua orang Prapagan.
seluruh warga Prapada. Maksudnya sumber itu diambil airnya untuk disalurkan ke desa, Ke desa, iya betul. bukan melewati PAM, Mbah. Nggak lewat pan, kita diselenggarakan lewat Pancimas, cuman lewatnya selang. Jadi untuk menghidupi orang warga sekitar sini. Oh, jadi ada sumber yang mana sumber itu diambil airnya begitu, Iya Mbah? betul. Diambil airnya untuk menghidupi atau untuk diambil airnya Warga untuk kebutuhan sekitar. warga sekitar ya. Ah, Jadi di sini sumbernya, Mbah. Iya di sini. Berarti sangat luar biasa sekali, Mbah. Jadi kita sebagai warga masyarakat khususnya di daerah Prabadan ini benar-benar harus menjaga kelestarian, Mbah. Seperti ini. Iya betul. Betul, Ki Joko. Betul. Nah, oke, kalau begitu, Mbah ya, kita coba untuk masuk ke dalam ya. Jadi walaupun ini kotor ya, karena kotor memang ini bukan berarti kotor karena tidak terawat ya, teman-teman. Kotor bukan jadi tidak terawat ya. Jadi kotor di sini memang benar-benar suasananya ini debu ya, Mbah ya. Bukan tidak dirawat ya, Mbah ya. Mbah, kalau boleh tahu tadi di mana sumber yang tadi Mbah katakan, Mbah? Apakah di sini? Apakah itu, Mbah, di sebelah sana? Iya itu di sini. Oh, sumbernya di sana ya. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, teman-teman sahabat channel Mbah Teguh dan Ki Joko, kita akan coba berjalan ke sana. Nah, sahabat channel dari Ki Joko Lelono. Ini yang dimaksud sumurnya ya, tapi memang benar apa yang dikatakan oleh Mbah Teguh. Kita shoot ke sini, memang benar apa yang dikatakan Mbah Teguh. Ini diambil airnya dari sumbernya dari selang-selang di sini, teman-teman. Shoot ya. Jadi airnya diambil dari sini lalu disalurkan ke warga gitu, Mbah ya. Iya betul. Mbah, kalau boleh tahu air ini sebenarnya bukan sumur ya, Mbah? Bukan, Tapi bukan. selalu ada ya, Mbah ya? Selalu ada. Selalu ada dan tidak pernah sat ya, Mbah? Iya, Atau benar. tidak pernah airnya habis seperti itu, Nggak Mbah? pernah habis. Oh, jadi nggak pernah habis. Jadi benar-benar ya. Jadi selang-selang kecil ini mengambil air dari sumbernya ya. Sumbernya di sini, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah, sumbernya itu yang mana, Mbah, sebenarnya, Mbah? Kita ikuti sahabat channel. Sumbernya itu yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Iya. Jadi air ini di sini apakah ini, Mbah? Apa dalam atau tidak, Mbah? Ini tidak dalam. Tidak dalam Tapi tapi paling kedalaman semeter lah. Cuman Betul. itu nggak akan pernah habis. nggak pernah akan habis. Iya. Kedalaman 1 meter nggak pernah akan habis. Dan memang ini tidak boleh. Oh, sebenarnya boleh masuk ya, Mbah ya. Tapi di sini apa namanya? Ada ikan-ikan atau bagaimana, Mbah? Di sini untuk ikan segala macam itu nggak ada. Tidak ada. Ya cuma paling kotoran-kotoran daun gitu kan. Karena yang namanya di tempat kayak gini kan, makanya orang jarang berani masuk ke sini gitu. Orang jarang berani masuk ke sini ya. Jadi memang dijaga kelestariannya ya, Mbah ya, tentunya ya. Tapi ini pemirsa sahabat channel Pandu Wulung, sahabat channel Mbah Teguh dan sahabat channel Ki Joko. Ini adalah merupakan suatu kebesaran, merupakan suatu keajaiban dari Sang Penguasa Alam, suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang mana air di pemakaman Munggang Petir ini tidak pernah sat ya. Ini suatu keajaiban dari Sang Penguasa Alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti itu, Mbah Teguh. Ki Joko, kalau menurut Ki Joko, kita pernah ke sumur apa itu Ki Joko waktu itu, sumur Sayem Ki Joko, yaitu sumur Beji Sayem. Apakah sama seperti itu Ki Joko? Kira-kira pengertian dari sumur Sayem yang juga tidak pernah sat ya, tidak pernah sat dengan airnya atau tidak pernah habis airnya, apakah sama seperti ini Ki Joko? Menurut Ki Joko? Kalau menurut saya itu sama, cuma di sana itu kan dibikinkan sumur kayak gitu. Dibikinkan semacam Nah, kayak sumur ya, Iya. jadi berbentuk sumur. Iya betul. Oh, untuk Mbah Teguh sebagai narasumber di daerah sini ya, Mbah Teguh, kenapa ini tidak dibikinkan semacam kayak bangunan, Mbah?
tinggal di sini itu sini penunggu sini luhurnya sini tuh nggak mau dibikin kayak Pak. Tidak Apa mau itu nggak dibikin mau. seperti Pak. Jadi itu alami apa adanya kayak gini. Oh, jadi alami seperti ini adanya ya, dan airnya tidak pernah sat seperti itu ya, dan diambil di masyarakat setempat ya. Jadi di sebelah sana kita lihat ya banyak warga masyarakat juga. Kita tanya juga ke warga masyarakat. Nah, ini sedang dibersihkan ya. Jadi dibersihkan sisa airnya supaya tidak ada penyumbatan, Niki boten pernah sat gitu. Alhamdulillah mboten. Nggak pernah sat. Jadi memang airnya keluar dari sana. Dari Ya? dari tok sono. Tapi bukan kedung ya, Bu, bukan kedung. Kedung. Oh, teng mriku wonten kedung. Jadi dalam sekali ya, Pak. Ya? Iya. Oh, dalam Waktu sekali. dulu udah dibersihin. Kan orangnya itu ya diikat ya. Iya. Ini yang Maksudnya masuk, dibersihin tapi dipegang Diikat, pakai anu diikat ya. Iya. Oh. Kita Jadi tahu kalau nggak kenapa. dibersihin macet ya di sekitar situ, macet airnya ya. Dan memang air ini diambil terus dimanfaatkan oleh warga ya. Iya. Buat minum. Buat minum. Jadi sahabat channel Pandu Wulung ya, warga setempat mengambil air di sini benar-benar untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya kita harus melestarikan tempat cagar budaya yang mana tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang perlu kita lestarikan ya. Perlu kita jaga kebersihannya agar supaya kedepannya selalu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini boten di niki mawon pasti garing mriki. Jadi kan kotorannya boten mriki, Pak. Itu sih kok agak rusak. Oh, Sekedar rusak. Jadi toyane nek jawong itu ageng sangat. Jadi sahabat channel ya, ini dibersihkan mungkin hampir setiap hari ya, karena memang di atas ini ya. Saya lah sebelah ini persis. Penembahan di sini. Iya. Sebelahnya ini. Teman-teman sahabat Pandu Wulung, sahabat Joko Lolono, beliau adalah warga yang sangat peduli ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau semua terkabulkan karena membersihkan di sini untuk kepentingan warga masyarakat. Dan tentunya mudah-mudahan dari para donatur ya, dari para donatur nanti kita bisa menghubungi beliau kalau memang kita nanti mendapatkan bantuan khusus. Matur nuwun Bapak, terima kasih. Intinya harus dijaga lah, jangan dirusak. Betul. Intinya. Yang mana ada pesan sedikit lagi ya, jangan pernah merusak atau merubah bangunan yang sudah ada Betul. tanpa seizin mulai dari Pemda setempat dan pemerintahan desa setempat. Jadi kita hanya melestarikan, kalau mungkin nanti menguri-uri budaya ya, melestarikan, membersihkan, tentunya pasti diizinkan oleh warga masyarakat dan Porodanyang Putih di penembahan Munggang Petir. Nggih, matur nuwun nuwun Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sampai ke sini lagi kembali. Nggih. Siap. Monggo Bapak Ibu, nggih. Nggih, Pandu Wulung. Nggih. Jalan-jalan dulu. Mboten apa. Kalau penembahannya sebelah mana? Penembahannya, Mbah. Pada kesempatan hari ini kita sudah berbincang-bincang tadi dengan warga masyarakat ya. Dan kali ini kita langsung ke warga masyarakat atau tokoh masyarakat daerah Prabagan, yaitu di sekitar penembahan Munggang Petir. Maaf Bapak, dengan siapa Pak? Rasito, Pak Rasito. Salam kenal, saya Pandu Wulung Pak. Ini Mbah Teguh, ini asli Prabagan Pak. Pak Rasito dan Pak Satin ya. Beliau tadi sudah menjelaskan di sini bahwasanya kita harus melestarikan, kita harus menjaga kebersihannya karena kebersihan di sini memang harus dijaga karena air ini memang digunakan untuk konsumsi warga. Dan yang paling utama dijaga kelestariannya. Kenapa dijaga kelestariannya? Karena sumber dari mata air di sini merupakan dari lokasi wingit ya Pak, lokasi yang benar-benar. Pak, kalau menurut jenengan dari sumber ini ceritanya bagaimana Pak? Ceritanya memang airnya nggak keluar terus atau bagaimana Pak? Menurut Ya, Bapak? waktu belum ada bangunan ini Pangsimas lancar keluar terus ada bangunan ini terus agak macet gitu loh. Tapi sekarang udah lancar lah. Sekarang ya Sekarang udah sudah pulih lancar. lagi. Macetnya itu karena memang macet secara gaib atau bagaimana Pak? Ya kayaknya secara gaib. Itulah kira-kiranya. Ya, gaib. Macet secara Soalnya gaib. Mbah ini kan ini buat warga-warga sekitar sini aja, tidak boleh dibawa kemana, apalagi dijual. Apalagi dijual ke Cilacap. diambil airnya ya. Ya, kalau Apalagi diambil diambil airnya. Nggak dijual lah nggak apa-apa.
apa. Berarti di perusahaan Panci Mas perusahaan ya, Pak, Ya, perusahaan air minum perusahaan. itu dijual berikan secara diambil airnya dibawa kemana, Pak? Ya dibawa sekitar untuk sini masyarakat, tapi bayar. Oh, maksudnya diambil oleh Panci Mas itu PT ya, Pak? Bantuan lah. Bantuan, ya. Bantuan cuman Jadi kan dikelola. Bantuan dikelola. Kelola Jadi memang bantuan. dengan bayar Sistemnya kayak bayar. PDAM loh kayak gitu. oh, Notifikasi. Pak, untuk keanehan di sumber mata air Munggang Petir di sini, Pak. Yang pernah Bapak dengar itu seperti apa, Pak? Ada keanehan, mungkin ada sedikit keanehan seperti itu, Pak. Ya. Itu kan tadi termasuk satu keanehan, Pak. Diambil airnya tidak boleh diperjualbelikan, Ya. itu termasuk suatu keanehan. Nah, menurut Bapak keanehan apa lagi yang pernah terjadi, Pak? Ya dulu ini keanehannya banyak. Kalau waktu sini buang air kotoran apa mandi di sini nggak boleh, langsung kena apa Sakit? Iya, Tidak pernah sering terjadi. kesenian. Buat mandi kesenian, Ya. kayak kuda lumping. Ya. Seperti itu. Cuman kan itu ke dalam sana jadi ini dipakai jembatan. Buat mandi. Oh, jadi mandi. nggak boleh buat mandi Iya, langsung masuk? nggak boleh. Mungkin boleh, tapi diambil. Iya, diambil di ke sana, luar sana. di Nah, sana. seperti Iya. ibu dari sana ya. Ini kasih Kayu. Oh iya, Iya. jadi diambil. udah pernah dikasih ini ke sana. Cukup. Dulu Jadi kan orang ada mandi di di atas. sana. Orang mandinya di sini. Terus pada banyak Airnya wangi, masuk sini. sampo itu akhirnya kan Oh. jadi bikin Itu nggak boleh kotor. kotor-kotor gitulah. Nah, Terus nanti bisa sakit ya. Heeh. Jadi pemirsa ya, jadi dulu pernah ada suatu kesenian kuda lumping ya, mungkin karena Iya. tata caranya belum tahu ya, dia langsung mandi di situ, bukan mengambil air mandinya di Iya, luar. iya. Harusnya mengambil air dan mandinya di luar, jangan langsung, apalagi ada kotoran-kotoran bekas bungkus sampo Iya, atau banyak bungkus buah sapu. kembang itu sini Bunga-bunga air ya, di sini jadi tuh, nggak boleh. nggak boleh. Jadi kemungkinan harus diambil airnya, dikasih ke ember, baru mau dikasih kembang, mau dikasih apa di ember Iya, tersebut, seperti itu ya. Iya, Jadi tidak betul. boleh langsung mandi di situ. Iya. Itu juga suatu keanehan yang seperti itu terus sakit ya. Itu kesakralan namanya. Jadi benar-benar air ini harus digunakan untuk selayaknya. Jangan sampai ada seperti itu. Pak, ada cerita lain selain itu, Pak? Mungkin cerita di Batu Petilasannya atau di sekitar sini ada cerita lain nggak, Pak? Ya, banyak lah. Dulunya sih banyak, tapi sekarang Kalau dulu mah kalau malam Jumat Kliwon biasanya kan ada Gamelan ya. Kayak gamelan bunyi, gini. kayak bunyi. Kalau Iya. ada Kesenian. itu sih. Kesenian. Pak, Oh, zaman sekarang Jumat hilang. Kliwon. sekarang hilang. Sekarang udah ini. Mungkin hilang karena kadang digunakan oleh orang-orang yang tidak iya nggak bertanggung iya, jawab. mungkin. Terus nyuwunnya udah salah kaprah ya. Iya. Jadi sahabat channel Pandu Wulung, sahabat channel Kijo Kololodo, dan sahabat channel Mbah Teguh ya. Dulu ini pernah setiap Jumat Kliwon ya, menurut narasumber dari tokoh masyarakat setempat, setiap Jumat Kliwon warga itu sering didengarkan ya. Jadi ada sayup-sayup musik gamelan pada saat zaman dulu. Tetapi kenapa maksudnya di masa sekarang ya, tidak zaman dulu ini hilang seperti itu. Tapi perlu kita telusuri ya, nanti ada apa, dan mungkin kita harus kembalikan lagi keadaannya, atau dilarang untuk berbuat yang tidak baik atau meminta sesuatu yang tidak baik tentunya. Dan kemungkinan ada sekarang sedang maraknya togel kayak gitu, mungkin ada yang kesini meminta togel dan lain sebagainya, ngudi berkah, itu termasuk dalam salah ya. Jadi yang paling tepat kesini adalah berziarah, membersihkan makam, dan mengirimkan Al-Fatihah untuk Harusnya kayak gitu. seperti itu. Tapi kalau kita mencarikannya hanya untuk mencari pesugihan atau seperti mencari nomor, mungkin nah, itu yang salah, dan menjadikan apa keaslian dari keasliannya udah hilang semua, seperti suara-suara seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa suara-suara seperti itu bukanlah suara setan, bukanlah suara menakut-nakuti masyarakat. Memang di sini adalah tempat baurso dari petilasan Munggang Petir, seperti itu. Oke, kita cukupkan. Matur nuwun sangat Pak, sudah malih Bapak. Terima kasih, salam kenal. Saya tadi nggak tahu kalau mau ketemu Bapak Ibu, jadi saya nggak bawa sampingan nih. Kapan-kapan lagi lah. Jadi di Joko Lolono akan coba naik ke atas ya. Kita akan coba kirim Al-Fatihah di sana. Kita akan coba
mengirimkan doa ya, mudah-mudahan untuk kemakmuran semua masyarakat di sini. Amin. Sahabat channel ya, ini menurut Pak Sinten mau ya, Pak Rasito, di sini ada pohon duren, tetapi tetap tidak boleh diperjualbelikan. Berapa pohonnya? Ada banyak pohon ya. Ini pohon, itu pohon apa Pak? Itu jati ya. Oke Pak, saya minta dipandu Pak. Monggo. Siap lah. Oke pemirsa, ternyata setiap Jumat Kliwon ya Ki Joko, setiap Jumat Kliwon di sini dibersihkan. Setiap Jumat Kliwon dibersihkan oleh warga sekitar 15 sampai 20 warga. Dan ada baiknya setiap Jumat Kliwon kita akan kirimkan bantuan berupa makanan atau minuman atau rokok ya. Jadi tetap kita saksikan. Pemirsa sahabat channel ya. Pada malam-malam tertentu biasanya Jumat Kliwon dengan besar seberapa Pak? Ya, bisa kecil bisa besar. Bisa pohon kelapa bisa. Ularnya bisa sepohon kelapa ya, diameternya ya. Jadi itu terkait itu ular asli di dunia nyata atau ular di dunia gaib. Wallahu a'lam. Yang jelas kita tetap menghormati adanya penampakan gaib yang seperti itu. Kita lanjutkan sahabat Pandu Wulung. Sahabat Joko Wono, kita masih menelusuri jauh di sana ya. Kita tetap ikuti sedikit. Jalanan tadi di bawah ya, sumber air naik ke atas mungkin ada sekitar 150 meter ya. Dan kita belum sampai di yang dituju. Tapi di sini ada batu clear ya. Batu clear sangat besar sekali. Seperti kemarin saya berada di daerah Sumingkir, Jeruk Legi, itu ada batu gajah ya. Tapi lebih besar ini. Ini batu clear. Pak, kalau batu clear ini termasuk batu seperti apa Pak? Kenapa dinamakan batu clear? Dulunya waktu itu katanya ada gamelan di sini. Dulunya soal wayang gitulah kayaknya. Jadi dulu karena dinamain batu clear karena dulu ada gamelannya. Ya. Oh, Tempat bunyi-bunyiannya. Tempat penyimpanan gamelan di sini. Secara gaib? Iya dulunya ada gamelan wujud. Oh, wujud. Ya kalau orang istrinya mau nanggap wayang, pinjem gamelan sini bawa keluar. Punya siapa gamelannya Pak? Ya punya orang gaib. Orang sini. Cuma disimpannya di sini. Iya di depan sini. Pemirsa, kenapa dinamakan batu clear pada saat zaman dahulu? Ini tempat penyimpanan gamelan ya. Gamelan di mana gamelan itu sering digunakan oleh warga masyarakat pada saat membutuhkan di acara-acara seni budaya atau acara-acara hajatan ya. Jadi disimpannya di pinggir kanan kiri Pak. Betul seperti itu. Tapi kalau hujan gimana Pak? Ya nggak tahu itu. Oh, yang jelas Ya, mungkin gaib lah. mungkin ya hujan pun barangnya tetap utuh ya. Kita coba sedikit ke sana. Nah, kita coba. Ini teksturnya ya, batu clearnya seperti ini. Dan di sana ada pembakaran kemenyan ya, di mana kemenyan mungkin di sini untuk ziarah ya. Kita tetap jangan salah persepsi karena kemenyan itu bukan selalu identik dengan kemusyrikan atau kesyirikan. Jadi pada zaman Sunan Kalijaga, kemenyan adalah sebagai simbol doa untuk menuju ke atas, seperti itu. Jadi ini batu clear yang dimaksud. Sini kita berkeliling batu clearnya. Nah, seperti ini batu clearnya ya. Jadi luar biasa sekali batu clearnya. Jadi pemirsa sangat besar sekali batu clearnya. Nah, di Jogolono ini ada pohon alba. Besarnya ini saya rangkul nggak bisa ya. Jadi besar sekali, shoot besar. Oke, kita lanjutkan penelusuran. Sahabat channel, kita ikuti kepetilasannya setelah kita di sahabat channel. Sangat luar biasa sekali perjalanan pada hari ini ya, menuju ke petilasan Munggang Petir. Tetap ikuti semangat. Atau menjelang sore hari ini kita sudah ditemani beberapa tokoh masyarakat, warga masyarakat yang mana kita ditemani sampai ke atas. Inilah yang dinamakan petilasan
dari Mbah Manguntopo atau Ki Buyut Manguntopo ya. Ini petilasannya seperti ini. Jadi apa itu petilasan? Jadi petilasan bukanlah suatu makam ya, tetapi pada mana zaman dahulu kala sosok Mbah Ki Buyut Manguntapa atau Mbah Manguntapa ini pernah singgah di Prabagan ya, pernah singgah di Prabagan dari sumber tadi sampai ke petilasan ya. Jadi zaman dahulu petilasan ini atau tempat bersemedi ya, tempat bersemedi dari Ki Buyut Manguntapa atau Mbah Manguntapa. Ini ada pohon apa ini? Pohonnya kurang paham ya. Jadi di sini ada pohon bukan beringin ya, tapi sejenis. Jadi kalau dari akarnya dia juga cabangnya itu dari bawah ya. Cabang besarnya itu dari bawah, tidak ada ranting-ranting yang menjulur ke kanan dan ke kiri. Untuk jenis pohonnya warga juga masih tanda tanya pohon apa ya. Tapi yang jelas ini merupakan suatu petilasan di mana Mbah Buyut Manguntapa pernah bertapa di sini, pernah bersemedi di sini, pernah hening di sini untuk mendapatkan suatu ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta alam. Setidaknya seperti itu. Jadi teman-teman sahabat channel jangan pernah Anda salah menilai, teman-teman salah menilai bahwasanya petilasan itu adalah sebuah makam. Penembahan itu adalah sebuah makam. Jadi dari bawah sampai ke atas tidak ada makam. Dari bawah sampai atas itu tidak ada makam sama sekali. Tapi kenapa dinamakan penembahan ya? Jadi jangan salah persepsi. Penembahan tidak selalu berbentuk suatu pemakaman. Seperti kita pernah jalan-jalan di Penembahan Cungkring Ilang di daerah Banyumas. Itu tidak ada makamnya. Dia hanya sebatas semacam batu nisan, tetapi tidak ada makamnya, hanya ditandai oleh dua itu di Joko, dua seperti macam kayu paisan ya, tapi itu tidak ada makamnya ya. Ini adalah petilasannya. Jadi kita perlu mungkin agak sedikit berputar. Sahabat channel. Nah, di sini kelihatan sekali. Jadi untuk pintunya kita juga nggak tahu ya, berada pintunya ini karena memang sudah dibikin pintu ya. Sahabat channel Pandu Wulung. Ini adalah petilasan Mbah Ki Buyut Manguntapa, yang mana Mbah Ki Buyut Manguntapa pernah singgah di sini. Di sana ada bakaran kemenyan ya, ada bakaran kemenyan, mungkin kelihatan ya, ada bakaran kemenyan. Dan disinilah Mbah Ki Buyut Manguntapa pernah bersemedi. Ki Buyut Manguntapa pernah bersemedi dan Ki Buyut Manguntapa pernah hening di sini. Tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan suatu ilham atau suatu anugerah atau suatu semacam kayak ya, kalau kita mengatakannya itu suatu ilham ya. Paling tidak juga Ki Buyut Manguntapa ya dulu di sini, di petilasan sini untuk masyarakat, tentunya untuk kebaikan masyarakat. Jadi untuk pintunya saya juga kurang paham ya, kita ikuti ya. Di sekitar petilasan Mbah Manguntapa atau Ki Buyut Manguntapa terdapat pohonnya. Ini pohon jati. Ini pohon jati di mana pohonnya aneh. Kita lihat sini. Di sini pohonnya berlubang seperti ini. Nah, pohonnya berlubang dan di sini ada sarang ya. Entah ini sarang apa, yang jelas mungkin sarang semut ya atau sarang rayap ya. Tapi ini suatu keanehan juga ya. Jadi di sini berlubang, seperti pohonnya sebenarnya seperti mati ya, tidak ada, tapi pohonnya masih hidup. Jadi ini juga suatu keanehan ya, di mana di sebelah petilasan Mbah Manguntapa terdapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya channel Joko Lolono sekarang sudah sampai di petilasan Ki Buyut Manguntapa. Sudah sampai di petilasan Ki Buyut Manguntapa, yang mana dulu mungkin Ki Buyut Manguntapa pernah
singgah di daerah sini, terus bisa bertapak di daerah sini. Lihat di sini itu ada pohonnya yang besar. Posisi ya di daerah Jeruk Legi. Ada kesenian keliling lah, ngamen gitu loh. Udah lumping apa lengger keliling kan dulu tuh sering. Kalau lewat sini nggak mampir. orang ketang map lagu lagu gitu. Yang penting lagu Targadung. Oh, jadi kalau ada pengamen yang pengamen itu lewat menggunakan di depan sini. istilahnya pengamen sing anu niki nggih tradisional Iya, nggih. calung apa? Calung, lengger, ebek. ebek. Kalau lewat sini harus sowan ke Iya, sini. depan itu paling depan itu. Oh, Yang ada paling yang depan, untuk depan. sowan ke sini Nyumbang itu wajib lagu lah. nyumbang lagu dan lagunya itu sekar Gadung. gadung. Harus Sekar gadung. Jadi tambahan cerita ya dari tokoh masyarakat, dari Pak Tito dan namanya rekan ini itu kalau ada pengamen yang sifatnya kesenian tradisional berupa lengger, berupa tarian lengger, jahit, ya, kuda lumping, lengger, itu harus sowan di sini. Ya, ya terkait nyumbang lagu lah. nyumbang lagu sekar gadung. Gadung di depan paling depan itu. Di paling depan kan ada tadi di pintu Pintu masuk gerbang. ya. Jadi terkait di situ ada kesakralan atau cerita seperti apa yang jelas warga atau masyarakat ini mempercayai adanya itu. Yang jelas tidak menyimpang dari agama, menyimpang apapun, jodoh, maut, rezeki semua ada di tangan Tuhan. Channel Joko Lolono. Ini saya menemukan candi lemut, bahasa Indonesianya candi nyamuk. Jadi saya akan menelusuri masuk ke dalam. Inilah pemirsa, di sini batu candi nyamuk yang bahasa Indonesianya candi lemut. Konon ceritanya ya ada orang yang bertapa di sini, yaitu namanya Mbah Nyamuk. Ya ini ininya. Kita saksikan perjalanan selanjutnya. Ada apa nanti setelah ini. Channel Joko Lolono, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tanda lonceng biar dapat video terbaru dari Joko Lolono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat channel Pandu Wulung, sahabat channel Mbah Teguh ya, dan sahabat channel dari Joko Lolono. Pada hari ini kita baru saja ya menyelesaikan perjalanan siang di area makam Munggang Petir bersama Mbah Teguh dan bersama Ki Joko Lolono. Perjalanan cukup melelahkan teman-teman sahabat channel. Perjalanan cukup melelahkan karena dari awal hingga sampai di makam sampai di petilasan Munggang Petir sangat jauh sekali. Saya Pandu Wulung, Saya Mbah Teguh. Saya Joko Lolono. jangan lupa tekan subscribe, Like, like, komen, dan tekan lonceng dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. untuk mendapatkan video baru dari saya. Baru dari saya. Kita saksikan perjalanan misteri berikut.